Shalom, apa kabar di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati melalui ibadah online hari ini dan rindu bergabung bersama GBI Eklesia untuk tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, silakan mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia. Bapak Ibu yang telah beberapa kali mengikuti ibadah online dan merasa bahwa GBI Eklesia adalah rumah untuk bertumbuh dan memutuskan untuk menjadi jemaat GBI Eklesia, kami mengajak Bapak Ibu bergabung di dalam kelompok sel Eklesia Family. Hubungi nomor tertera di layar. Sekarang saatnya kami akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan. Haleluya, shalom Eklesia yang di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada, tepuk tangan yang terdahsyat sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan kita teramat baik. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, kasih-Mu, perkenanan-Mu yang tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Hari ini kami dan seisi rumah kami datang bersujud di hadapan-Mu. Bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk sukacita. Kami bersyukur untuk damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan waktu yang indah ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Eklesia sama-sama kita katakan amin. Dia yang mengubah ratap menjadi tari-tarian. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Mari lebih lagi nyanyikan. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selamanya, selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama katakan. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ya, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sukacita kami melimpah di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup kami takkan sama lagi, Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari yang di rumah-rumah lebih lagi perkatakan. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh
anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semuanya nyatakan dengan imanmu, Yesus berkuasa atas setiap kita. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Hanya Kau Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segenap hatimu katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan, jadilah padaku yang Kau ingini. Terima kasih untuk pemulihan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah
bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom pada saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan di GBI Eklesia, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara semua, dan doa saya bersama dengan saudara adalah bahwa tahun 2021 ini akan penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Penggenapan daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan apa yang saudara rencanakan, apa yang saudara mimpikan, dan apa yang saudara doakan menjadi kenyataan, karena Tuhan menggenapinya dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya saya berharap apa yang kita akan bagikan dan kita akan pelajari bersama-sama dapat bukan hanya menolong saudara dalam merencanakan, tetapi juga menjalani tahun 2021 ini, sehingga semua yang sesungguhnya tersedia bagi saudara dapat saudara terima. Nah, sebelumnya saya ingin bicara pada saudara tentang bagaimana kita menutup tahun 2020. Ada banyak di antara kita yang bergumul di tahun 2020. Kita bergumul secara keuangan. Ada banyak di antara kita kehilangan orang-orang kita kasih. Ada kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami kehilangan opportunity atau kesempatan yang ada. Saudara, banyak di antara kita menutup tahun 2020 dengan bersusah payah. Itu sebabnya mereka sangat menaruh harapan di tahun 2021 ini. Mereka menaruh harapan di dalam vaksinnya akan tersedia dan perubahan dan peningkatan daripada semua yang sedang mengalami kemerosotan. Saya punya pengharapan dan doa yang sama. Namun, pertanyaannya adalah apakah itu adalah ekspektasi yang realistis? Masalahnya adalah sampai pada minggu ketiga bulan Januari ini, masih belum ada kepastian tentang vaksin. Ada banyak hal yang masih serba tidak pasti. Itu sebabnya saya katakan bahwa yang pasti adalah pengharapan yang kita tempatkan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya sungguh berharap bahwa apa yang kita akan pelajari bukan hanya menolong saudara menempatkan pengharapan yang benar di dalam Tuhan, tetapi juga bertumbuh dewasa menjadi pribadi dan pengikut Kristus yang Tuhan inginkan. Nah, saya beri judul pelajaran dan khotbah kita pada hari ini adalah menjadi murid. Nah, saya berdoa bahwa apa yang kita akan pelajari bagaimana kita menjadi murid Kristus sebagaimana yang Kristus perintahkan. Saya tahu judul ini mungkin tidak asing, tapi doa saya adalah bahwa Roh Kudus memberikan inspirasi pada setiap saudara sehingga bahwa apa yang kita pelajari bukan hanya menjadi pengetahuan tambahan, tapi menjadi pewahyuan yang akan mengubah keberadaan saudara. Di akhir daripada pelajaran ini, saudara mengambil keputusan-keputusan penting yang akan menyebabkan saudara mengalami transformasi dan perubahan kehidupan. Sehingga sesungguhnya tahun 2021 akan penuh dengan penggenapan janji-janji Tuhan. Kalau saudara siap belajar, judul saya sekali lagi menjadi murid. Saya akan memulai berbagi dari membagikan ayat firman Tuhan di Matius pasal ke-28. Saya membacakan
ayat 18 sampai ayat ke-20 yang mana adalah amanat agung daripada Kristus kepada kita semua. Dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung atau perintah agung yang Kristus berikan pada kita adalah bukan hanya bagi kita menjadi murid Kristus, tetapi juga menjadikan orang lain, menjadikan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini menjadi murid Kristus. Nah, itu sebabnya bicara soal menjadi murid, ini bukan bicara soal ritual, bukan bicara soal kebaktian, bicara soal persembahan, bicara soal pelayanan, bahkan bukan bicara soal baptisan. Semua yang tadi saya katakan itu baik dan perlu untuk kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Tetapi hanya melakukan semua yang tadi saya sebutkan, tidak secara otomatis menjadikan kita seorang murid Kristus yang sesungguhnya, atau menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan yang harus kita lakukan hingga kita lulus menyelesaikan semua yang Tuhan ingin kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Rancangannya bagi setiap kita di muka bumi ini. Itu sebabnya perjalanan ini haruslah merupakan transformasi daripada diri kita yang kemudian menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Kejadian dikatakan kita diciptakan serupa. Sebenarnya segambar, in the image. Serupa, satu rupa, satu pola. Sebagaimana kalau kita menjahit baju ada polanya, maka hasilnya akan persis sama dengan polanya. Keinginan Tuhan adalah kita kembali serupa sebagaimana waktu kita diciptakan. Dosa merusak kehidupan kita. Dosa merusak gambar Kristus atau citra Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya tidak jarang kita temukan banyak orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, anak Tuhan, orang Kristen. Tetapi perilakunya, kehidupannya, kesaksiannya tidak serupa, tidak segambar dengan Kristus yang kita bilang adalah guru yang kita ikuti atau teladan yang kita contohi di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pada saat kita menerima Kristus itu adalah awal daripada perjalanan kita menjadi pengikutnya, awal daripada perjalanan kita menjadi muridnya. Nah, itu sebabnya pertobatan pada saat kita memulai perjalanan ini hanyalah awal daripada kehidupan kita. Ada banyak orang yang memulai perjalanan ini, memulai perjalanan iman mereka bersama dengan Kristus, tetapi mereka tidak terus bertumbuh. Akibatnya di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka rajin dan masih rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, bahkan mungkin aktif dalam aktivitas gerejawi, tetapi mereka tidak mengalami perubahan seperti yang Alkitab inginkan. Nah, kesimpulan saya adalah mereka yang seperti itu, mereka hanya memulai perjalanannya, tetapi tidak mengalami transformasi dan terus menjadi murid dan terus belajar dan berubah di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya target dan tujuan daripada apa yang kita akan pelajari hari ini adalah menjadi seorang murid dan pengikut yang sejati dan melihat hal yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Sudah siap belajar? Nah, ada 4 fase yang kita akan lewati atau 4 tahap yang kita akan lewati sebagai seorang murid di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita bersama dengan Dia. Sekali lagi, menjadi murid Kristus adalah pada saat kita melakukan semua yang Dia perintahkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Kata kuncinya di sini adalah semua. Saudara tidak bisa hanya melakukan sebagian daripada apa yang Kristus perintahkan. Saudara walaupun rajin beribadah, rutin memberikan persembahan, bahkan aktif melayani, namun apabila saudara tidak melakukan semua yang Kristus perintahkan, saudara belum sepenuhnya menjadi seorang murid yang baik. Nah, sekali lagi 4 fase yang kita akan lewati sebagai seorang murid. Yang pertama adalah fase yang saya sebut sebagai permulaan. Sebagaimana kalau kita menjadi murid, kita mau masuk sebuah sekolah, ada awalnya, awal daripada tahun ajarannya atau awal daripada permulaan kita sekolah di sana. Minimal kita sebut ini sebagai pendaftaran mungkin, permulaan. Nah, sebagai pengikut Kristus, permulaan daripada perjalanan kita bersama dengan Kristus adalah pada saat kita lahir baru.
pada saat kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Alkitab menyebut itu sebagai pertobatan atau metanoia. Pada saat kita memilih untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, untuk memulai perjalanan yang baru bersama dengan Kristus. Pertobatan, metanoia. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17 disebutkan di sini dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi ciptaan yang baru, menerima kehidupan yang baru. Nah, ini adalah permulaan. It is just a beginning, permulaan. Nah, walaupun ini sebuah permulaan, namun hadiahnya, upahnya, keselamatan Tuhan berikan pada kita sejak awal. Permulaan daripada perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi anugerah daripada Allah. Karena kita memilih untuk percaya kepada Dia, menerima bahwa Dia sudah menebus kehidupan kita. Maka di awal perjalanan ini pun, kita sudah menerima keselamatan kita. Dan kita menerima keselamatan yang kekal, bukan karena hasil usaha kita, tapi karunia Allah. Itu sebabnya jangan ada yang memegahkan diri, kata Injil atau kata Alkitab. Itu sebabnya di dalam permulaan ini kita hanya memulai perjalanan kita. Pribadi-pribadi yang tadi kita katakan bahwa mereka walaupun menyebut dirinya adalah pengikut Kristus, namun kehidupan mereka tidak mencontohkan bahwa mereka serupa dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak memberi kesaksian sebagaimana yang Alkitab janjikan. Itu adalah pribadi-pribadi yang hanya memulai perjalanan mereka, tetapi tidak berubah di dalam perjalanan iman mereka menjadi pengikut Kristus. Kita tidak bisa menjadi seorang pengikut Kristus tetapi masih membenci. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus, kita tidak bisa menjadi seorang murid yang sejati kalau kita masih berbohong. Kita hidup dalam kebohongan, kita masih menipu, kita masih membenci. Saudara, menjadi pengikut Kristus adalah melakukan semua apa yang Kristus perintahkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46, Yesus pernah berkata saat mengajar dan mengatakan ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah itu sebabnya pada saat kita berkata bahwa kita mau menjadi pengikut Kristus, kita mau menjadi seorang murid, maka kita harus melakukan semua yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Dan pada saat kita memulai perjalanan ini dan kemudian mengambil keputusan untuk terus mau berubah, maka kita masuk ke dalam fase berikutnya setelah kita memulai perjalanan ini, fase atau musim berikutnya yang saya sebut sebagai tahun ajaran atau masa kita belajar. Musim di mana kita belajar. Nah, di musim belajar inilah kita mengalami perubahan dan transformasi. Dan perjalanan dan masa kita belajarlah, kita ini berubah, meninggalkan kehidupan yang lama, dan semakin hari semakin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir. Sudah tahu mereka hidup di Mesir dalam perbudakan. Tapi karena doa mereka, kemudian Tuhan mengirimkan dan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, seluruh perjanjian atau seluruh perjalanan mereka itulah yang saya sebut sebagai bangku sekolah atau masanya mereka belajar. Dan sudah tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa mereka duduk di bangku sekolah ini atau masa belajar ini selama 40 tahun di padang gurun. Dan sudah tahu bahwa sesungguhnya mereka tidak perlu selama itu sebenarnya belajarnya. Karena tujuannya adalah untuk mereka berubah di dalam perjalanan atau masa mereka belajar. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Saudara yang sudah pernah mengunjungi tanah perjanjian sudah tahu, saudara pasti diceritakan. Sebenarnya secara jarak geografis antara Mesir dengan tanah perjanjian, mereka mungkin hanya perlu beberapa minggu saja. Bahkan rute yang mereka lewati sesungguhnya adalah rute yang jauh lebih panjang, berputar dibandingkan rute yang lebih singkat yang sebenarnya bisa mereka lewati. Nah, sudah tahu bahwa mereka tidak memilih rute itu dan tidak memilih jangka waktu sepanjang itu untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak memilih. Sudah tahu mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Dengan kata lain, Tuhan sendiri yang sebenarnya menuntun mereka selama itu dan melewati rute seperti itu. Nah, saya temukan bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita ingin tiba di tujuan kita lebih cepat dan memilih rute yang lebih singkat. Saudara kalau pakai aplikasi biasanya saya cenderung memilih rute yang paling singkat dan rute yang paling cepat. Karena kita ini sangat destination oriented. Kita ingin tiba di tujuan cepat-cepat. Nah, saya percaya bangsa Israel juga
sebenarnya ingin tiba di tanah perjanjian dengan cepat. Tapi mengapa Tuhan yang menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api tidak membawa mereka memasuki jalur yang paling cepat, memasuki jalur yang paling singkat? Karena saya temukan bahwa kadangkala Tuhan menuntun kita melewati jalur yang panjang karena Tuhan ingin kita belajar sepanjang jalan, rute, dan perjalanan kehidupan kita. Saya katakan bahwa Tuhan tidak selalu menuntunmu melewati jalur yang paling singkat atau paling cepat. Karena kadangkala Tuhan menuntun kita melewati jalan yang panjang. Karena Tuhan ingin kita belajar sepanjang perjalanan tersebut. Dalam bahasa Inggris kedengarannya lebih baik. God does not always lead you through the shortest or fastest route. Sometimes God leads you through the long way for you to learn something along the way. Tuhan menuntun engkau melewati jalan panjang supaya engkau belajar sesuatu di dalam perjalanan tersebut. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, sepertinya ini benar. Karena mereka perlu masa yang cukup panjang untuk melepaskan diri dan untuk berubah. Saudara, Tuhan ingin mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara mengikuti sejarah perjalanan mereka. Dikatakan mereka tidak pernah tahu kapan tiang awan itu akan berhenti, di mana mereka kemudian akan berkemah. Mereka tidak tahu kapan tiang awan itu akan kemudian berangkat, di mana mereka harus kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka tidak pernah tahu kapan berhentinya, mereka tidak tahu kapan akan berangkatnya, karena mereka tidak tahu berapa lama kadang-kadang mereka berhenti. Karena Alkitab mencatat bahwa kadang-kadang awan itu cuma berhenti satu malam saja, kadang-kadang bisa berhenti berbulan-bulan. Saudara, selain mereka tidak tahu berapa lamanya perjalanan, mereka juga tidak tahu kemana mereka akan pergi, dan kapan mereka bisa tiba. Saudara, sebuah perjalanan yang sebenarnya tidak nyaman bagi mereka. Tetapi mereka membutuhkan itu untuk bisa dibentuk sehingga mereka dianggap Tuhan mampu untuk mengelola tanah perjanjian. Mereka perlu meninggalkan mentalitas yang lama yang mereka hidupi sebagai budak di tanah Mesir. Mereka perlu mengalami transformasi sehingga mereka bisa menjadi anak yang dapat mengelola tanah perjanjian. Nah, itu sebabnya saudara, kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita melewati perjalanan kehidupan kita yang kadangkala lebih panjang daripada yang kita inginkan. Dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang kita rencanakan. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang merasa perjalanan kehidupan saudara selama ini sepertinya lebih panjang daripada yang saudara harapkan. Perjalanan saudara lebih sulit daripada yang saudara siap jalani. Nah, ada banyak di antara saudara yang bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan aku harus melewati perjalanan begitu sulit, melewati waktu yang begitu lama untuk menunggu, dan mengalami begitu banyak hal yang tidak nyaman dalam kehidupan. Saudara, sekali lagi seperti saya katakan, sometimes God leads you through the long way for you to change along the way. Karena Tuhan menantikan untuk engkau berubah dalam perjalanan tersebut. Tuhan harus mengizinkan mereka dikejar oleh bangsa Mesir, supaya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Dan mereka bisa melewati Laut Merah tersebut. Dan kemudian melihat bagaimana Tuhan mengubur atau melewatkan mereka. Dan kemudian menghapuskan tentara Mesir yang mengejar mereka di depan mata mereka sendiri. Untuk mengajarkan pada mereka ketergantungan pada Tuhan. Mereka harus diajar untuk setiap hari mengambil hanya jatah yang mereka butuhkan untuk setiap hari. Mana yang hanya mereka butuhkan setiap hari. Dan percaya pada Tuhan bahwa besok Tuhan akan mencukupkan dan menyediakan bagi mereka. Demikian juga pada waktu mereka ingin makan burung. Tuhan mendatangkan burung puyuh yang mereka bisa ambil sepuasnya. Tapi Tuhan berkata bahwa ambillah secukupnya untuk hari itu. Tapi saudara tahu bahwa Alkitab mencatat mereka mengambil lebih daripada yang mereka butuhkan untuk hari itu. Bahkan dikatakan mereka diperintahkan untuk ambil jatah satu hari. Kalau dihitung secara Alkitabiah, ada yang mengambil jatah sampai 3 tahun. Jumlah daging yang mereka bisa habiskan 3 tahun. So, itu sebabnya kalau sudah baca di bilangan, dikatakan bahwa seluruh bangsa itu tidak bisa melewati tempat di mana mereka mengambil burung puyuh itu. Seluruh mereka yang ada di situ diizinkan Tuhan mati di tempat itu. Karena mereka tidak layak atau belum mampu untuk menduduki tanah perjanjian. Itu sebabnya fase kedua setelah kita memulai perjalanan bersama dengan Kristus adalah fasenya kita belajar. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang ada di dalam fase di mana saudara sedang belajar.
Saudara sudah tidak perlu 40 tahun untuk sekolah dan belajar untuk menduduki tanah perjanjian. Saudara hanya perlu beberapa minggu saja, tetapi sangat tergantung kepada seberapa jauh saudara taat dalam belajar dan cepat untuk belajar dan berubah, mengizinkan perjalanan yang Tuhan izinkan engkau lewati untuk engkau berubah. Semakin engkau cepat berubah, makin cepat engkau untuk masuk atau melewati fase ketiga yang saya sebut sebagai ujian. Saudara, setiap sekolah yang baik ada ujiannya. Tidak ada sekolah yang baik yang tidak ada ujiannya. Saudara bayangkan kalau saya tawarkan pada saudara masuk kuliah kedokteran di salah satu universitas. Dan salah satu yang saya katakan pada saudara adalah, enak sekolah di sini. Kuliah ini enak banget. Nggak ada pelajarannya dan tidak ada ujiannya. Saya percaya, saya yakin saudara tidak akan mau sekolah di universitas yang seperti itu. Apalagi saudara mau menjadi seorang dokter yang mau menolong orang lain untuk bisa sembuh daripada penyakit yang mereka alami. Saudara mau belajar dengan benar, saudara mau menimba pengetahuan dengan benar, dan saudara mau diuji dengan benar, sehingga pada saat saudara dinyatakan lulus, maka saudara punya kepercayaan diri untuk praktek sebagai seorang dokter menolong orang lain. Nah, semua sekolah yang baik ada ujiannya. Demikian juga dengan sekolah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita mendaftar, bukan hanya ingin kita belajar, melewati tahun ajaran, melewati perjalanan untuk belajar daripada Tuhan. Belajar untuk mengalami perubahan karakter, perubahan mentalitas, perubahan perilaku. Tapi Tuhan juga mau kita mengikuti ujian dan lulus di ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita lewati. Nah, sebagaimana juga bangsa Israel, mereka harus melewati masa ujian. Nah, sayangnya seluruh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, termasuk Musa, selain Yosua dan Kaleb, mereka gagal di ujian mereka. Dan mereka tidak berhasil menduduki tanah perjanjian. Dari semua mereka yang keluar, hanya 2 individu yang bernama Yosua dan Kaleb yang memasuki tanah perjanjian. Nah, itu sebabnya saya berharap saudara merupakan pribadi dan individu-individu yang bukan hanya tekun dalam belajar dan mengikuti perjalanan yang Tuhan izinkan kelewati, dan saudara mengalami transformasi dan perubahan yang saudara butuhkan untuk dapat menerima dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi saudara di tahun 2021 ini. Tapi saudara juga tekun dalam mengikuti ujian yang Tuhan izinkan kau lewati. Dikatakan bahwa pada waktu mereka mengikuti Tuhan, bangsa Israel khususnya, ada masanya di mana mereka tidak tahu kapan mereka akan berangkat. Alkitab mencatat ada saatnya di mana tiang api itu bergerak di malam hari. Tengah-tengah malam mereka bergerak. Saudara, saya bayangkan kalau saya jadi bangsa Israel. Tengah-tengah malam, padahal saatnya mereka mau beristirahat. Belum lagi nggak tahu berapa lama mereka baru berhenti di situ. Saudara bayangkan kalau mereka baru saja berhenti beberapa jam. Tiba-tiba tiang api itu berangkat. Saya yakin bahwa itu pasti tidak nyaman sama sekali. Saya pernah check-in di hotel cuma 1 malam. Kita merasa itu saja merasa tidak nyaman. Karena check-innya malam-malam. Merasa bahwa sebentar lagi beberapa jam saja, besok pagi sudah harus ngepak lagi. Belum lagi bongkar waktu yang dihabiskan. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel, mereka juga melewati masa-masa yang sangat tidak nyaman. Kenapa Tuhan izinkan mereka melewati masa-masa yang tidak nyaman? Selain mereka tidak pasti, mereka tidak nyaman, perjalanan mereka tidak mudah. Saudara pasti juga dapat menelusuri apa yang saya ingin katakan. Bahwa tujuan Tuhan mengizinkan mereka lewati itu. Supaya mereka teruji, mereka tekun, mereka persisten, mereka mampu melewati apa yang Tuhan izinkan mereka lewati. Itu sebabnya saya ingin katakan ini pada saudara. Following God tidak selalu berarti bahwa perjalanan kita ini pasti, mudah, dan nyaman. Mengikuti tuntunan Tuhan, menjadi murid, tidak selalu perjalanan kita ada kepastian, ada kemudahan, dan ada kenyamanan. Tapi Tuhan izinkan kita melewati ketidakpastian, kesulitan, dan ketidaknyamanan, karena Tuhan ingin melihat bahwa kita ini tetap percaya kepada Dia, taat kepada Dia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saya temukan bahwa mereka komplain, mereka berkata, kok saya sudah ikut Tuhan, masih mengalami kesulitan. Mengapa saya sudah ikut Tuhan, bahwa apa yang saya harapkan belum terjadi. Tidak ada kepastian. Ya, sebagaimana bangsa Israel, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa tiba, berapa lama mereka berhenti, kapan mereka akan menerima semua janji yang dijanjikan pada mereka. Saudara, saya berdoa supaya saudara tidak menyerah dalam kehidupan saudara, dan saudara tidak menyerah dalam ujian yang saudara sedang lewati.
Kalau sudah ada di dalam ujian, sebenarnya kenaikan kelas sudah hampir tiba sebentar lagi. Karena ujian selalu ditempatkan di akhir daripada tahun ajaran. Setelah kita dianggap sudah belajar dan saatnya untuk naik kelas, maka saat itulah ujian datang dalam kehidupan kita. Semua sekolah yang saya lewati, saya tahu, kalau saya naik kelas, biasanya kepercayaan yang datang lebih tinggi dan lebih besar di dalam kehidupan kita. Ayub diuji, Yusuf diuji. Setiap orang-orang yang hebat di Alkitab diuji kehidupan mereka oleh Tuhan. Tidak terkecuali saudara dan saya. Kita juga harus melewati ujian. Dan pada saat kita lulus, maka fase keempat yang kita akan lewati, kita akan kemudian mempraktekkan apa yang kita pelajari. Setelah pendaftaran, setelah kita sekolah, setelah kita ujian, maka kita akan diutus, kita akan lulus, dan kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Nah, saat itulah kita berbuah. Fase di mana kita berbuah di tempat dan dunia di mana Tuhan tempatkan kita berada. Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu sebabnya saudara dan saya, keinginan Tuhan bukan hanya kita belajar dan berubah. Bukan hanya kita lulus dalam ujian yang Tuhan izinkan kita lewati. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya kita dapat menjadi garam dan terang. Kita dapat mempraktekkan keserupaan dan kehidupan yang kita pelajari pada saat kita mengikut Kristus. Jemaat GBI Eklesia yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa banyak di antara saudara yang akan dipercayakan Tuhan di tahun 2021 ini. Bukan hanya menerima janji-janji daripada Tuhan, tapi saudara bisa menjadi saluran berkat karena sudah belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi murid yang baik. Dan pada saat saudara menjadi garam dan terang, pada saat itulah Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan saudara. Matius pasal 5 ayat 16 katakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, dunia hanya bisa mengenal Bapa di surga dan perbuatan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui perbuatan saudara dan saya. Tahun 2021 ini, dunia di sekitar kita membutuhkan terang dan membutuhkan garam yang datang melalui kehidupan kita. Itu sebabnya saudara dan saya akan ditempatkan Tuhan untuk menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Dan tahun inilah kesempatan untuk kita berbuah. Tapi saudara tidak bisa praktek dan berbuah sebelum saudara belajar dan berubah. Dan kemudian lulus di dalam pelajaran dan ujian yang Tuhan izinkan engkau lewati. Saudara, tahun 2021 tetap saya yakini akan menjadi tahun yang penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Asal sudah memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi murid yang baik, bertekun dalam pelajaran dan ujian yang sudah lewati. Dan doa saya adalah sudah lulus di tahun 2021 ini dan dapat menjadi berkat dan saksi dimanapun juga Tuhan tempatkan kau berada. Saudara, sebelum saya berdoa, saya ingin bertanya pada setiap saudara yang mendengarkan saya di GBI Eklesia pada hari ini. Di manakah engkau berada pada saat ini? Apakah saudara sudah ada dalam perjalanan menjadi pengikut Kristus, menjadi murid daripada Tuhan? Kalau saudara temukan saudara selama ini hanya beraktivitas agama, saudara hanya ikut orang tuamu, saudara hanya ikut istrimu, saudara hanya ikut suamimu datang ke gereja. Saudara mungkin rajin dan rutin beribadah. Tapi saudara menyadari bahwa sesungguhnya kalau saudara mau jujur, saudara belum ada di dalam sekolah menjadi murid bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena saudara belum memulai permulaan atau perjalanan saudara menjadi seorang murid. Saudara belum dilahirkan kembali. Saudara tahu bahwa saudara hanya beraktivitas agama. Saudara rajin ibadah, tapi saudara belum menjadikan Yesus menjadi Tuhan di juru selamat saudara secara pribadi. Saudara sebenarnya belum mendaftar di sekolah Kristus untuk menjadi seorang murid. Saudara harus memulai perjalanan saudara, memulai permulaan ini dengan menyerahkan hidup saudara kepada Dia. Percaya bahwa Dia mati bagi saudara di atas kayu salib, mengampuni dosa saudara, dan Dia bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara. Saudara memilih untuk meninggalkan kehidupan yang lama, untuk berjalan bersama dengan Dia. Itulah permulaan yang sesungguhnya. Dan saudara lakukan itu dengan segenap hati dan menyerahkan seluruh kehidupanmu untuk menjadi pengikutnya. Nah, ada di antara saudara yang mungkin pernah melakukan ini. Tapi saudara tidak melanjutkan perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Saudara hanya terjebak rutinitas agamawi. Saudara tetap rajin datang pada Tuhan. Tapi kalau saudara mau jujur,
saudara sudah jauh daripada Tuhan. Walaupun saudara rutin beribadah, apalagi selama kita PSBB, saudara hanya menonton ibadah dari rumah. Tapi kalau saudara mau jujur, hubungan pribadi saudara dengan Kristus sudah jauh. Saudara mungkin sudah jarang berdoa. Saudara sudah tidak lagi mengikuti apa yang Dia katakan. Itu sebabnya saudara menyadari bahwa saudara mungkin sudah jauh daripada kehidupan yang saudara butuhkan. Saudara tidak berubah. Saudara bahkan menjalankan kehidupan saudara dengan pengalaman saudara sendiri, dengan pemikiran saudara sendiri, mengikuti keinginan saudara sendiri. Nah, saatnya saudara kembali kepada Dia. Saudara berkata bahwa Tuhan, aku mau kembali menjadi pengikut-Mu. Aku mau kembali menjadi murid-Mu. Aku mau melakukan semua yang Kau perintahkan. Dan tahun 2021, aku siap berubah. Aku mau mengampuni. Aku mau mencintai. Aku tidak lagi mau berbohong. Aku tidak lagi mau hidup di dalam kepura-puraan. Aku mau hidup dalam kejujuran. Aku mau membayar hutangku. Aku mau berubah. Aku mau mengalami transformasi. Dan ada banyak hal yang baik yang dapat terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau sudah mengambil keputusan untuk mau meninggalkan yang lama. Dan mau melanjutkan perjalanan saudara untuk terus bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau saudara bertumbuh dan berbuah di tahun ini, doa saya juga saudara akan lulus dalam ujian saudara. Ada banyak di antara saudara mungkin selama ini pada waktu saudara diperhadapkan dengan ujian, saudara menyerah di ujian saudara. Saudara merasa ini terlalu berat. Saudara jangan menyerah, karena sebentar lagi saudara akan lulus dan saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita bahwa Dia tidak akan membawa kita melewati badai, tapi Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kalau ada di antara saudara yang selama ini merasa bahwa ujian yang kau lewati terlalu berat dan kau hampir menyerah, atau ada banyak di antara saudara yang sudah menyerah, hari ini saya mau teguhkan dan kuatkan saudara. Sebagaimana murid-muridnya yang ada di atas kapal, mereka sedang menghadapi badai. Mereka sempat salah memahami Kristus Yesus dan mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ketahuilah, Yesus peduli. Itu sebabnya Yesus tidak pernah meninggalkan mereka di kapal mereka. Bahkan Yesus sedang tertidur dengan nyenyak. Maka Yesus berkata, "Mengapa engkau tidak percaya?" Saudara, apabila engkau memilih untuk percaya pada Tuhan, tidak menyerah, dan tidak salah memahami mengapa Tuhan mengizinkan engkau melewati badai. Tapi engkau memahami bahwa engkau sedang melewati ujian. Tuhan ingin kau lulus pada ujian tersebut. Bangkitlah hari ini. Ambillah ketetapan untuk berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa engkau tidak pernah meninggalkan perahu kehidupanku. Kau Immanuel, Allah yang besertaku. Kau tidak pernah meninggalkan aku." Yesaya 43 katakan bahwa kalau engkau melewati air tidak akan menghanyutkan engkau. Apabila engkau melewati api tidak akan pernah menghanguskan engkau. Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan kita tidak akan melewati arus, tidak akan melewati api. Tapi Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah ujian, tes yang harus kita lewati. Supaya kita dapat mengubah our test into a testimony. Supaya kita dapat menguji ujian, mengubah ujian kita menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi garam dan terang berbuah bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, apapun keputusan yang harus engkau ambil hari ini, memulai perjalanan bersama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan semuanya, berubah dan sadar bahwa engkau harus berubah, meninggalkan kehidupan yang lama, menghidupkan cara berpikir yang lama, meninggalkan kebiasaan yang lama, mengeluarkan dan meninggalkan dosa-dosa yang kau sembunyikan selama ini, untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid yang sejati, dan bersedia untuk tidak menyerah dalam ujian ini. Doa saya adalah tahun ini semua yang kau rindukan dan kau rencanakan dibuat Tuhan berhasil, dan bahkan Efesus 3:20 berjanji bahwa bahkan lebih besar daripada apa yang kau doakan dan pikirkan telah Tuhan sediakan bagi kita semua sesuai dengan kuasa yang telah bekerja di dalam diri kita masing-masing. Saya berdoa ini akan menjadi janji yang ya dan amin dalam kehidupan saudara. Apapun keputusan yang perlu engkau buat saat ini, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, dan hampiri Tuhan. Apabila engkau perlu terima Tuhan dan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk memulai perjalananmu bersama dengan Dia, hari ini katakan, "Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu." Apabila engkau perlu kembali kepadanya dan berkata, "Tuhan, aku tidak hanya ingin memulai bersama dengan Engkau, aku ingin berubah, dan aku harus berubah, dan aku harus lulus ujian yang aku harus lewati, supaya aku dapat berbuah dan menjadi saksi." Tirukan doa ini, katakan, "Tuhan Yesus, saatnya aku datang kepadamu. Aku ingin memulai perjalanan bersama dengan Kau. Aku serahkan hidupku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni kesalahanku, basuh aku dengan darah-Mu.
Mulai hari ini aku jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau kembali kepadamu. Tuntun aku. Aku perlu berubah. Aku harus berubah. Supaya aku menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Menjadi murid-Mu yang berbuah. Tuhan, aku serahkan masa depanku. Dan semua yang ada dalam kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Engkau menuntunku. Dan semua penyerahan ini aku lakukan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Apabila saudara mengambil keputusan ini, harapan saya adalah saudara memberitahukan kepada seorang pemimpin yang ada di GBI Eklesia, beritahukan pada mereka bahwa aku mengambil keputusan, aku perlu bimbingan, aku perlu tuntunan, bantu aku dalam langkah-langkahku selanjutnya. Selama ini aku menyerah dalam perjalananku bersama dengan Tuhan, bantu aku. Saya yakin Tuhan akan mengirimkan seseorang, akan menuntun saudara dalam perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Doa saya adalah bahwa semua yang kau rindukan dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara di tahun ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan saya berdoa bahwa semua yang kau rindukan menjadi kenyataan. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Pastor Jesse Carroll yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai dengan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Pastor Jesse Carroll lebih dahsyat lagi. Kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan saudara. Silakan scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau di gadget saudara terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang membawa persembahan. Baik persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Selagi Anda memberi, kita saksikan pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat GBI Eklesia yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda di minggu yang dahsyat ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kita semua. Senang sekali saya Daniel dapat berjumpa dengan Anda di Eklesia Flash News kali ini. Dan berikut ini beberapa agenda kegiatan untuk minggu mendatang. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 20 Januari akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang dengan tema Sharing of Life. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Ibadah ini juga ditayangkan secara live streaming melalui YouTube WBI Eklesia. GBI Eklesia akan mengadakan Eklesia Discipleship 1 Angkatan ke-7 pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 7 Maret. Setiap hari Minggu pukul 15.30 melalui Zoom. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi di nomor berikut ini. Demikianlah Eklesia Flash News kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengadakan penyerahan anak dari Pastor Yehuda dan Pastor Sheila, akan menyerahkan anaknya Elsefa Yasa Sow kepada Tuhan, dan
Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Silvani akan pimpin dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari Tuhan di dalam ibadah penyerahan anak. Kami akan menyerahkan Elsefa Yasaso dengan kasih karunia Tuhan bersama kedua orang tuanya, Ibu Stefanus dan Sheila Natasha. Kami bersyukur kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih sayang melimpah bersama dengan Paulus, Ibu Eka yang bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mohon tangan-Mu akan memberkati anak kami ini, cucu kami, sehingga berkat terus berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 10 ayat 14, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Puji Tuhan. Elsefa Yasa, kita akan serahkan kepada Tuhan hari ini, karena memang Tuhan sayang sama anak-anak, dan pasti Tuhan akan menjaga, memelihara Elsefa. Nah, saya persilahkan nanti Pastor Yehuda akan menyerahkan anaknya terlebih dahulu. Silakan. Saya Yehuda Stefanus Sulaiman sebagai imam dan kepala dari keluarga, dengan ini menyerahkan Elsefa Yasyaso, putri kami, kepada Tuhan. Kami percaya bahwa anak kami pasti akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Kiranya Allah berkenan untuk memakai anak kami menurut maksud dan rencananya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pastor Yehuda dan Pastor Sheila telah menyerahkan anaknya, dan nanti saya sebagai hamba Tuhan dan gembala sidang akan mendoakan anak kita ini. Dan mari saya minta juga Pak Jos dan Ibu Aika mengumpangkan tangan, mengarahkan tangan kepada Elsefa. Ibu Silvani juga mengarahkan tangan. Dan nanti Pastor Yehuda akan tumpang tangan ke atas kepala daripada Elsefa. Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau telah mengaruniakan Elsefa Yasaso kepada keluarga muda ini, keluarga hamba-Mu, Pastor Yehuda dan Pastor Sheila, dan kami mengucap syukur anugerah-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu menyerahkan anak ini kepadamu Tuhan, karena dia adalah milik-Mu. Dan hamba berdoa biar semua berkat Allah terbaik, berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya esa, turun atas Sefa Yasaso hari ini sampai selama-lamanya. Itu akan menjadi anak yang luar biasa, anak kesukaan Tuhan, yang bertumbuh cerdas dan akan dijaga, dipelihara Tuhan bagi kejimatannya. Dan kau menjadi anak yang luar biasa karena tangan Tuhan menyertai-Mu. Masa depanmu pasti cerah, dan kau akan mengasihi Tuhan sepanjang usiamu dan melayani Tuhan seperti kedua orang tuamu. Dan kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada waktunya Tuhan memberikan jodoh yang seiman, kita takut Tuhan kepadamu. Tuhan akan menyertai engkau sepanjang usiamu. Tuhan memberkati engkau dan akan melindungi engkau, meluputkan engkau dari segala mara bahaya kecelakaan, meluputkan engkau dari segala virus bakteri, meluputkan dari serangan panah api iblis. Tuhan memberikan keamanan kepadamu. Terimalah berkat Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Nah, penyerahan anak ini sudah selesai dan kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi kita semuanya, khususnya bagi Yehuda dan bagi Sheila. Puji Tuhan. Selamat Yehuda, Sheila, dan biar Tuhan memberikan hikmat kepada kalian sebagai orang tua, mendidik Elsefa menjadi anak yang cinta Tuhan dan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah kita telah selesai
Mari sama-sama kita baca visi gereja kita. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga. Sekarang arahkan hati ibu saudara untuk terima berkat. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu. Tuhan memberkati mata pencarianmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau setia mendengar dan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memberkati studimu dan studi anak-anakmu. Tuhan juga akan berkati rohanimu. Engkau akan bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Untuk itu terimalah segenap berkat, rahmat, dan anugerah. Berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku.